Tak lama kemudian, seorang bangsawan bertubuh tinggi mengangkat tangan. Di telapak tangannya yang penuh darah hijau, diam-diam terbaring sebuah cincin kuno yang sederhana. Yang terhormat, ini adalah cincin kekaisaran yang melambangkan kekuasaan raja. Cincin ini juga merupakan saklar dari sistem penghancuran diri Kekaisaran Wuluan. Yang Sinsin mengulurkan tangan dan mengambil cincin itu. Di telapak tangannya, sebuah kekuatan aturan mengalir masuk ke dalamnya. Saat berikutnya, di bawah seluruh kekaisaran, sistem penghancuran diri yang besar dan mengerikan itu sepenuhnya jatuh ke dalam kendali Yang Sinsin. Ia mengangkat kepalanya, lalu di jaringan komunikasi mengatakan satu kalimat. Sekarang boleh bertindak dengan kekuatan penuh. Pada saat itu, di belasan medan perang di seluruh Kekaisaran Wuluan, semua komandan yang memimpin pasukan Yipuk Silong menerima perintah dari Yang Sinsin pada waktu yang sama. Wajah mereka menampakkan senyum kejam. Terima! Di langit, Zhang Yi juga menerima kabar dari Yang Sinsin. Sebuah batu besar di dadanya akhirnya jatuh. Maka mari kita mulai membunuh. Mulai sekarang, semua orang kadal dari klan Wuluan, tanpa menyisakan satupun. Walaupun perang sudah sampai pada titik ini, pasukan gabungan negara Huaxu tetap belum menggunakan kekuatan penuh untuk menghancurkan pertahanan perang Kekaisaran Wuluan, karena khawatir mereka akan mengaktifkan sistem penghancuran diri dan menimbulkan kehancuran total. Yang dinantikan selama ini selalu merupakan sinyal dari pihak Yang Sinsin. Apalagi yang kita tunggu? Bertindaklah! Sorak-sorai, bergembira bergema silih, berganti di jaringan komunikasi. Setelah mengetahui istana telah dikuasai, semangat tentara gabungan Kekaisaran Wuluan meningkat pesat. Yang Sinsin seperti mengayunkan pisau, menggerakkan lengannya dan mengeluarkan perintahnya. Bunuh habis semua orang Wuluan yang ada di dalam kota istana ini. Tentu saja, termasuk kalian sendiri. Saat ini di dalam istana, sebagian besar orang kadal telah dikendalikan oleh Yang Sinsin dan menjadi budaknya. Oleh sebab itu, meskipun ia menyuruh mereka mati, mereka tidak akan ragu sedikit pun. Dua prajurit bangsawan tidak melakukan perlawanan. Mematuhi perintah Anda, yang terhormat. Keduanya memegang pedang, mengeluarkan senjata laser dari pinggang, lalu cepat-cepat berbalik dan menerjang masuk ke dalam istana. Sementara itu, istana Kekaisaran Wuluan sudah menjadi kacau. Kaisar Xi tewas dalam pertempuran. Baju zirah akhir milik dasar kekaisaran belum sempat diaktifkan, malah langsung dikendalikan oleh musuh. Yang tersisa di sini hanyalah beberapa pejabat tinggi dan bangsawan. Meskipun mereka bukan benar-benar lemah, mereka jelas bukanlah sosok dengan daya tempur yang luar biasa. Oleh karena itu, sebuah pembantaian tanpa ampun pun dimulai. Mereka saling beradu sampai berdarah. Dan setelah semua target berhasil dibunuh, para orang kadal yang dikendalikan itu akan mengakhiri hidup mereka sendiri. Yang Sinsin melangkah cepat menuju bagian dalam istana. Ia hendak menguasai semuanya di sini. Di pihak militer, ada Profesor Da Vinci dan Brian yang memegang kendali. Selama Aisley Huan benar-benar diselesaikan, pasukan Kekaisaran Wuluan akan menjadi sekumpulan lalat tanpa kepala. Dengan menguasai inti kekuasaan tertinggi di istana, seluruh operasi Kekaisaran Wuluan akan berada di bawah kendali Yang Sinsin. Ia melangkah menapaki reruntuhan, berpikir sejenak, lalu pertama-tama membuat tanah di sekitar baju zirah akhir itu runtuh sehingga sementara tenggelam ke dalam perut bumi untuk mencegah anggota kerajaan lain mengendarainya. Kemudian ia memasuki istana dengan membawa boneka jatuh dari surga, mengenakan zirah iblis. Di sepanjang jalan ia berjalan, seolah tak ada seorang pun di hadapannya. Tidak ada lagi yang mampu menghentikan langkahnya. Tak lama kemudian, inti kekaisaran benar-benar dikuasai oleh Yang Sinsin. Ia mengendalikan jaringan komunikasi tingkat tinggi Kekaisaran Wuluan dan mengirim satu pesan kepada seluruh rakyat Kekaisaran Wuluan. Kekaisaran Wuluan telah dikalahkan. Saudara-saudara sekalian, para prajurit di garis depan, turunkanlah senjata kalian. Jangan lagi melakukan perlawanan sia-sia. Manusia daratan bersifat baik. Mereka tidak akan menyakiti orang kadal yang menurunkan senjata dan akan membantu kita membangun kembali rumah kita. Diulang sekali lagi, Kekaisaran Wuluan telah dikalahkan. Kami,
manusia daratan menyerah. Setiap tindakan perlawanan terhadap tentara manusia daratan akan dianggap pengkhianatan dan akan dihukum mati. Sekarang, turunkan senjata dan menyerahlah. Nyawamu dan keluargamu akan dijamin keselamatannya. Suara itu menggema di seluruh Kekaisaran Wuluan, berulang-ulang berputar di telinga setiap prajurit Kekaisaran Wuluan. Saat itu, setiap sudut Kekaisaran Wuluan menjadi sangat aneh. Prajurit di garis depan terdiam, tidak berani mempercayai semua yang mereka dengar di telinga mereka. Suara yang bisa datang dari jaringan komunikasi, berarti pusat komando tertinggi telah jatuh. Mereka masih berjuang keras di garis depan, tetapi ketika mereka menoleh, mendapati rumah mereka telah lenyap. Perasaan seperti ini membuat mereka menjadi bingung. Banyak tentara secara naluriah menoleh ke arah kawasan kota pusat, namun jaraknya terlalu jauh, sehingga mereka tidak dapat melihat apa-apa. Tapi hati mereka tidak bisa tenang. Meskipun berada di medan perang, otak mereka menjadi kacau. Mereka segera meminta konfirmasi dari rekan-rekan di sekitar. Kalian juga mendengarnya? Kamu juga mendengarnya. Ini bukan halusinasi. Apa ini sungguhan? Kalian semua mendengarnya. Ini tidak mungkin. Ibu kota telah jatuh. Suara ajakan menyerah terus bergema di telinga mereka. Ditambah lagi pada saat itu, langit telah lenyap. Tirai besi langit runtuh, membuat banyak prajurit kadal goyah di hati mereka. Sebenarnya, bukan hanya mereka saja. Bahkan para jenderal perisai perak yang bertanggung jawab atas berbagai garis pertahanan dan para perwira tingkat atas pun merasakan guncangan hebat di hati mereka. Jangan panik, semuanya hanyalah tipu muslihat musuh. Terus berjuang, jangan biarkan mereka melampaui garis pertahanan kita. Sambil berkata demikian, mereka segera memohon petunjuk ke tingkat atas. Namun saat ini, baik militer maupun istana, semuanya telah berada dalam keadaan kehilangan kontak. Sebaliknya, Yang Xinxin dapat menerima semua informasi mereka. Apa yang terjadi di pihak istana? Apakah terjadi invasi musuh? Mohon petunjuk. Ketika Yang Xinxin menerima pesan semacam itu, ia hanya tersenyum tipis dan berkata dengan dingin, "Sekarang, tempat ini sudah menjadi milik kami, manusia daratan." Daya hantam yang dibawa oleh suara itu tidak kalah dengan serangan frontal sebuah pasukan mekanis. Hal itu menghancurkan hati seorang perwira tinggi. Para jenderal perisai perak yang masih berjuang juga merasa putus asa di lubuk hati. Bahkan jika istana jatuh, maka mereka bagaikan lalat tanpa kepala. Bagaimana mungkin mereka melanjutkan perlawanan? 3 kapal perang super raksasa melayang di angkasa, seperti sabit malaikat maut menggantung di atas kepala mereka. Tirai besi langit telah runtuh, dan mereka tidak lagi mengetahui apa arti keberanian mempertahankan ini. Dan suara menggoda Yang Xinxin itu kembali bergema di telinga mereka. Pikirkanlah keluargamu. Jangan lagi melakukan perlawanan sia-sia. Jika kalian terus melawan, kalian akan diperlakukan sebagai penjahat perang. Seluruh keluargamu akan dieksekusi. Turunkan senjatamu. Kami, orang negara Huaxu, akan memperlakukan tawanan dengan baik dan tidak akan menyakiti kalian. Kami datang untuk mengubah kalian dengan damai dan membangun tempat tinggal yang indah. Andai ini terjadi pada masa biasa, kata-kata ini pasti akan dicemooh dan diludahi. Sekarang, di seluruh garis depan, para prajurit bangsa kadal itu sudah kehilangan semangat dan arah. Jika bahkan istana kekaisaran telah jatuh, lalu apa artinya terus bertempur? Kata-kata Yang Xinxin seolah menjadi sebatang jerami penyelamat yang muncul di depan mata mereka. Orang yang sedang tenggelam, bahkan jika melihat sebatang jerami di hadapannya, akan mengira itu adalah batang pohon besar, lalu menggenggamnya erat-erat. Maka, ketika menghadapi serangan baru dari pasukan mesin, banyak prajurit kehilangan seluruh tekad bertarung dalam mata mereka, perlahan menurunkan senjata laser di tangan. Sementara itu, pasukan gabungan manusia sudah menerima instruksi dari Yang Xinxin. Pada awalnya, beberapa perwira tinggi sempat bertanya padanya, "Tuan Hundun telah memerintahkan agar semua bangsa kadal dibasmi tanpa tersisa. Jadi, maksud Tuan adalah..." Yang Xinxin hanya tersenyum dingin. Dengan ras asing seperti mereka, tidak perlu berbicara soal aturan. Tangkap mereka dulu. Setelah perang berakhir,
kita eksekusi bersama. Lelucon apa itu? Dia sama sekali tidak akan benar-benar berbicara tentang moral atau etika kepada bangsa Kadal dari Kekaisaran Wuluan. Ini bukan perang antar sesama manusia, di mana masih bisa bicara soal kemanusiaan. Ini adalah perang antar ras. Jadi, di mana tempatnya belas kasihan? Apakah kau akan merasa kasihan pada seekor serangga? Banyak prajurit menyerahkan senjata dan menyerah. Mereka lalu dipasangi borgol elektronik dan ditahan bersama-sama. Pasukan besar itu melaju seperti banjir yang menghancurkan segala sesuatu di jalan, menuju distrik pusat. Gelombang itu tidak hanya akan menelan distrik timur, tetapi juga terus menyapu distrik pusat, lalu menelan distrik barat, selatan, dan utara. Seperti yang dikatakan Zhang Yi, di mana mereka lewat, tidak ada satupun rumput yang tersisa. Garis pertempuran telah sepenuhnya runtuh, dan para jenderal berzirah perak yang masih bertarung kini tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam. Namun, pada saat itulah, Komandan Pertahanan Distrik Utara, Brad, tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menggema di seluruh pasukan. Kita belum kalah! Panglima Agung Zheng Lo masih bertarung. Selama dia masih ada, kita belum kalah. Kata-kata itu menyadarkan banyak orang. Benar, meski istana kekaisaran telah jatuh, selama Zheng Lo yang terkuat masih hidup, bangsa Wuluan masih punya harapan. Bagi para prajurit biasa, ucapan itu hanya sedikit menggerakkan hati mereka. Bagaimanapun, Panglima Agung Zheng Lo hanya bertarung di medan perang tingkat tinggi, dan kini sedang ditahan oleh musuh, belum sempat turun ke medan utama. Namun garis pertahanan mereka memang sudah hancur. Bertahan mati-matian tidak akan mengubah keadaan. Menyerah adalah satu-satunya harapan tersisa bagi para prajurit biasa. Pasukan penjaga ibu kota dan pasukan pengawal kekaisaran saja tidak mampu menang, apalagi mereka. Namun, kata-kata Brad memberikan secercah harapan bagi para jenderal berzirah perak yang masih berjuang. Benar, perang ini belum berakhir. Bang mengeluarkan raungan marah. Musuh di hadapannya adalah Shang Daoqi dan Sun Wuer. Dalam serangan gabungan dua orang itu, ia berada dalam posisi sangat terdesak. Kekuatan spiritual Shang Daoqi sangat menekan kemampuan bom gilanya. Belum lagi di sisi lain, ada Sun Wuer yang mengintai dengan tajam. Bang Em bersembunyi di antara reruntuhan, lalu mengangkat sebuah gedung pencakar langit dan melemparkannya ke udara. Melihat itu, Sun Wuer segera ingin melompat maju dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Namun Shang Daoqi mengerutkan kening dan menahan tangan rekannya. Tanduk perang si Wangmu sudah dibunyikan. Kita harus mempercepat langkah. Tak ada waktu lagi untuk bermain dengannya. Awalnya, saat bertarung bersama Sun Wuer, mereka masih memiliki sedikit niat untuk berlatih karena sudah memahami kemampuan lawan. Namun sekarang, waktunya mengakhiri permainan. Gedung pencakar langit itu melambung tinggi. Bang Em menatap kedua orang di udara dengan mata yang menyala penuh harapan. Serangan itu tidak akan langsung melukai mereka. Tapi jika kedua orang itu memilih untuk menghancurkan gedung tersebut, maka segalanya akan menjadi menarik. Beberapa kali sebelumnya, dia berhasil mengalahkan bayangan Sun Wuer berkat kemampuan itu. Debu. Bom gila dapat mengubah benda yang disentuh menjadi bom, termasuk tubuh manusia. Tentu saja, itu juga mencakup debu di udara. Gedung itu sudah dia isi dengan energi dalam jumlah besar. Begitu hancur, debu akan memenuhi seluruh ruang di sekitarnya. Jika lawan tidak menyadari debu tersebut, mereka akan terjebak di dalam medan bom raksasa dari partikel debu itu. Ledakan akibat kepadatan debu tinggi di ruang tertutup akan memberikan dampak yang luar biasa. Namun, ketika Bang Em menunggu dengan penuh harapan agar kedua lawannya menghancurkan gedung itu, Shang Daoqi tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Gelombang energi spiritual tak kasat mata meluas cepat, membentuk medan tolak besar di hadapannya, lalu menyapu gedung itu menjauh. Gedung itu jatuh menghantam tanah. Wajah Bang Em langsung berubah. Ia tidak menyangka rencana liciknya telah terbaca sepenuhnya. Shang Daoqi hanya berpikir sederhana. Bom gila, ya? Kalau begitu, cukup dengan memastikan semua benda yang kau lempar tidak bisa mendekatiku. Bukankah kemampuanmu otomatis gagal? Sun Wuer mengambil lagi tongkat di punggungnya.
Tongkat Rui Jingunya adalah produk teknologi dari wilayah Shengjing, bisa mengecil dan membesar sesuka hati, dengan kekuatan luar biasa. Bos, sepertinya sudah waktunya kita menghabisinya. Xiang Daoqi mengangguk. Kemampuannya sudah kita pahami sepenuhnya. Begitu kata-kata itu selesai, keduanya melesat seperti kilat, menyerbu ke arah Bang Mem. Mata Bang Mem mengecil tajam. Dua musuh itu menyerangnya serentak. Jelas mereka ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat, dan pasti telah menemukan cara untuk menaklukkannya. Bang Mo menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya membentuk bola cahaya kekuningan, lalu menyalurkan energi besar itu ke berbagai benda di sekitarnya. Reruntuhan, tanah, batu. Semuanya diselimuti energi dan dilemparkan ke arah dua musuh di udara. Xiang Daoqi hanya menggerakkan tangannya sedikit, menciptakan medan tolak spiritual yang menolak semua benda asing. Boom! 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 Ledakan bertubi-tubi mengguncang udara, menghasilkan gelombang kejut yang dahsyat. Namun tidak satu pun mampu melukai Xiang Daoqi dan Sun Wuer. Beberapa saat kemudian, jarak antara kedua pihak hanya tersisa kurang dari 3 kilometer. Xiang Daoqi berhenti di udara, menghadap Bang Mem. Lalu tiba-tiba mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Wunian Yongheng. Kekuatan pikiran abadi. Dia mengucapkannya sambil menghantamkan kedua tangannya ke arah Bang Mem. Badai energi spiritual yang luar biasa langsung turun. Kekuatan itu begitu besar hingga Bang merasa sulit bernapas. Itu bukan ilusi. Xiang Daoqi benar-benar menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengosongkan udara di sekitar Bang Mem. Boom! Tanah di bawahnya tertekan dalam-dalam. Tapi tubuh Bang Mem yang melayang di udara belum juga hancur. Bang Mu tiba-tiba merasa sangat terkejut. Serangan musuh itu ternyata sama sekali tidak menimbulkan luka padanya. Ia menurunkan lengan yang tadi digunakan untuk melindungi tubuhnya. Namun begitu mendongak ke atas, hembusan angin tajam yang luar biasa ganas tiba-tiba menyapu turun dari langit. Qi Tianda Sheng. Sun Wukong menebaskan tongkatnya ke bawah. Bang Mu terperanjat. Ia segera mencoba menggunakan kemampuan menciptakan bom untuk melawan musuhnya. Namun saat itu, ia baru sadar. Di sekelilingnya, tidak ada lagi satupun materi yang tersisa. Udara telah tersedot habis oleh badai kekuatan pikiran, tanah di bawahnya pun amblas dalam, membentuk sebuah kawah raksasa berdiameter 10 kilometer. Bang Mu kini berdiri di tengah kehampaan. Bahan peledak yang ia bawa pun sudah habis. Bom maniak. Tanpa bantuan benda eksternal, tidak dapat menciptakan bom sama sekali. Dengan kata lain, ia kini hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk melawan tongkat Sun Wukong. Di saat yang benar-benar genting itu, Bang Mu menggertakkan gigi dan nekat melakukan tindakan yang sangat mengerikan. Ketika tongkat Rui Jin Gubang milik Sun Wukong yang membawa kekuatan besar serta angin sakti menggelegar menghantam ke arahnya, Bang Mu tidak memilih untuk menghindar. Kecepatannya dan kekuatannya memang tak sebanding dengan pengguna penguatan seperti Sun Wukong. Namun keputusannya benar-benar di luar dugaan siapapun. Ia memilih untuk menahan serangan itu dengan kekuatan armor tempurnya sendiri. Ia merentangkan kedua tangannya dan menahan tongkat Rui Jin Gubang di udara. Kekuatan dahsyat menghantam lengannya. Ia menggenggam tongkat itu sekuat tenaga. Namun dalam sekejap, kekuatan mengerikan itu menghancurkan kedua tangannya. Namun di saat bersamaan, wajah Bang Mu justru menampakkan senyum kejam. Sebab ia telah menyalurkan kekuatan bom maniak ke dalam tongkat Rui Jin Gubang itu. Dengan jarak sedekat ini dan dengan tingkat kekuatan sekelas tank hitam, mustahil bagi Sun Wukong untuk lolos dari jangkauan ledakan. Bang Mu yang telah kehabisan jalan keluar memilih cara tukar nyawa dengan nyawa, berusaha menghabiskan energi tempur musuh sebanyak mungkin. Boom! Bang Mu seperti meteorit yang menghantam bumi dengan keras. Sementara itu, di mata Sun Wukong, pancaran energi keemasan yang sangat mengerikan tiba-tiba meledak, menyelimuti seluruh tubuhnya. Gelombang kejut dari ledakan itu mengguncang langit. Sosok Sun Wukong lenyap dari pandangan. Namun, di antara badai yang bergulung, sehelai bulu monyet melayang perlahan ke kejauhan.
Sosok Sun Wukong kemudian muncul kembali dari balik gunung di kejauhan. Ia menggaruk kepalanya, tampak sedikit kecewa. Yah, itu tadi tubuh pengganti terakhirku. Boom! Tubuh Bang Mu terhempas keras ke tanah. Serangan Sun Wukong kali ini benar-benar di luar kemampuan tubuhnya untuk menahan. Kedua lengannya hancur total. Bagaimanapun, ia bukanlah tipe pengguna kekuatan fisik murni seperti mereka, yang termasuk dalam kategori penguatan. Shang Daoyi pun tidak memberi kesempatan. Ia langsung melayang ke atas tubuh Bang Mu, lalu menghujankan kekuatan pikirannya ke tanah dengan kejam. Bang Mu kehilangan kemampuan untuk melawan. Tubuhnya dihantam, darah merembes keluar melalui celah-celah armornya, lalu Shang Daoyi menariknya keluar dari reruntuhan seperti menarik bangkai anjing. Darah mengalir dari sudut bibir Bang Mu, organ dalamnya sudah rusak parah. Namun ketika melihat Sun Wukong berdiri tanpa luka sedikit pun, matanya membelalak marah, seolah menuntut jawaban. Kenapa kau tidak mati? Informasi. Perbedaan informasi. Yang paling ia benci saat ini, mungkin adalah orang-orang yang telah membocorkan rahasia Kekaisaran Wuluan. Jika ini pertarungan dalam kondisi seimbang, meski sulit menang, ia tidak akan kalah seburuk ini. Setiap langkahnya, setiap gerakannya, seolah sudah berada dalam perhitungan musuh, sungguh membuatnya geram. Pergilah dulu. Para bangsawanmu akan segera menyusul. Tenang saja, semua rakyat Kekaisaran Wuluan akan menemanimu di alam baka. Shang Daoyi menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengangkat tubuh Bang Mu, tersenyum tipis, lalu mengepalkan tangannya dengan kuat. Kekuatan luar biasa menghancurkan armor dan tubuh Bang Mu dalam sekejap. Terdengar suara puff! Sang Jenderal perak. Kekaisaran Wuluan pun meledak menjadi kabut darah. Shang Daoyi menarik kembali energi intinya, lalu dengan nada datar melaporkan hasil pertempuran melalui saluran komunikasi. Jenderal perak, Bang Mu, telah dieliminasi. Ia bukanlah yang tercepat, namun tidak banyak orang yang memiliki kemampuan seaneh Li Changfeng, yang bisa membunuh musuh hanya dalam satu gerakan. Mendengar laporan kemenangan dari pihak Shang Daoyi, para pejuang di medan lain pun bersemangat kembali. Seluruh situasi kini tampak sepenuhnya berpihak pada mereka. Dalam hati, semua orang semakin mengagumi Zhang Yi dan Yang Xingxin. Mereka berdua mampu merencanakan operasi besar penghancuran kerajaan dengan ketepatan luar biasa. Kita juga harus berjuang lebih keras. Zhou Ke'er duduk di atas perut Roro sambil tertawa kecil. Benar kan, Roro? Meow-meow. Roro yang semula masih menunjukkan sikap ganas terhadap lawannya, Rain, kini sempat melirik kesal ke arah Zhou Ke'er. Saat ini, Rain sudah setengah mati. Kekuatan rantai karmanya memang dapat memantulkan luka sesuai persentase, membuat musuh juga merasakan dampaknya. Namun sayangnya, kali ini lawannya datang bersama penyembuh. Pertempuran sudah berlangsung lebih dari 20 menit, Rain terus terdesak dan bahkan muncul keinginan untuk kabur. Roro tidak terburu-buru membunuhnya, menunggu perintah langsung dari Yang Xingxin. Kini, setelah perintah itu turun, Roro pun tidak lagi menahan diri. Makhluk raksasa setinggi hampir 100 meter dan panjang lebih dari 200 meter itu menginjak tanah dengan keras, lalu mulai berlari kencang. Hush! Badai besar melanda, merobohkan kota dan menghancurkan tanah di sekitarnya. Di sekitar tubuh Roro tercipta ruang hampa. Tak ada yang mampu bertahan di dekatnya. Seluruh tubuhnya hitam pekat, di punggungnya tumbuh sepasang sayap, dan di belakangnya menjulur 2 ekor seperti cambuk baja, menjadikannya tampak seperti truk raksasa super. Dengan kekuatan tubuhnya saja, ia sudah mampu mendominasi medan perang. Namun kali ini, ia membuka mulutnya lebar-lebar, mengumpulkan bola energi hitam raksasa di dalamnya. Setelah lama bertarung bersama Zhang Yi, hewan perang ini pun mulai mengubah afinitas energinya, mengikuti sang tuan. Serangan sinar partikel energi tinggi miliknya kini telah berevolusi menjadi senjata yang lebih kuat. Meriam cahaya, sihir kegelapan. Buh! Bola energi hitam itu meledak keluar dari mulutnya, berubah menjadi gelombang kejut dahsyat yang menembus beberapa kilometer, langsung menghantam Rain. Serangan ini dikendalikan dengan sangat cermat, tidak untuk membunuh Rain, tetapi untuk melumpuhkannya.
Bahkan jika Ryan ingin mati sekalipun, ia tak akan bisa. Saat ini, Ryan sudah tak mampu menghindar dari serangan yang meliputi seluruh kawasan kota itu. Ia hanya bisa mengangkat kedua tangannya, memanfaatkan kekuatan fisiknya yang luar biasa untuk menahan. Namun dalam satu hantaman saja, kedua lengannya dan tubuhnya hampir tercabik-cabik. Di sisi lain, Roru terus diperkuat oleh Zhou KR, yang tanpa henti menggunakan kemampuan Undying Saint miliknya untuk memulihkan setiap luka Roru seketika. Dengan indeks kekuatan psionik mencapai 18.000 poin, mungkin hanya ada satu di dunia. Zhou KR adalah penyembuh kelas tertinggi yang bisa memperbaiki tubuh Roru pada saat luka baru saja muncul. Karena itu, Cui Cui bahkan tidak merasakan adanya luka sedikit pun. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menegakkan lehernya seperti seekor harimau yang gagah, menatap ke depan dengan penuh keangkuhan. Tanah di hadapannya telah terbelah, membentuk sebuah parit besar sepanjang beberapa kilometer dan sedalam ratusan meter. Di ujung parit itulah Reine terbaring. Boom! Boom! Cui Cui melangkah maju. Setiap langkahnya mengguncangkan bumi seperti gempa besar. Meskipun cakarnya lembut seperti milik seekor kucing, ukurannya yang luar biasa besar membuat setiap langkahnya memiliki kekuatan mengerikan. Namun, ia tidak terburu-buru. Seperti halnya kucing besar lainnya, ia sabar. Bahkan seekor tikus yang sekarat pun masih bisa memberikan gigitan terakhir sebelum mati. Ia belajar dengan sangat baik dari Zhang Yi. Tidak akan memberi musuh kesempatan untuk bangkit kembali. Dan memang, dugaan Cui Cui tidak salah. Saat ini, Reine sedang berbaring di reruntuhan, pura-pura mati. Ia sudah sadar akan perbedaan kekuatan di antara dirinya dan Cui Cui. Sebenarnya, meski tanpa Zhou KR, ia paling banter hanya bisa mati bersama Cui Cui. Dalam hal kekuatan murni, ia sama sekali bukan lawan yang sepadan. Namun dengan kehadiran Zhou KR, seluruh kemampuannya menjadi bahan tertawaan. Yang menahannya bukanlah Cui Cui, melainkan Zhou KR. Reine hanya bisa berpura-pura mati, menunggu sampai binatang raksasa itu mendekat, baru akan bangkit untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Entah apakah serangannya akan berhasil, atau ia akan mati di tangan Cui Cui, setidaknya ia tidak akan rugi. Namun pada akhirnya, ia tetap salah perhitungan. Setelah melihat reruntuhan yang sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, wajah kucing besar itu memperlihatkan ekspresi mengejek. Sebagai pengguna kekuatan penguat tubuh, Reine tidak mungkin semudah itu mati. Cui Cui dapat merasakan kekuatannya sendiri dengan sangat halus. Meskipun Reine benar-benar terluka parah, dengan kemampuan regenerasi alami dari tubuh yang diperkuat, ia seharusnya bisa bangkit lagi. Satu-satunya alasan ia belum muncul adalah karena ia sedang bersembunyi. Cui Cui menatap reruntuhan itu, membayangkan Reine yang bersembunyi di bawahnya, seperti menatap seorang idiot. Memang benar, hewan buas tidak terlalu pintar, tapi aku ini kucing rumahan. Cui Cui membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa manusia. Alat penerjemah di tubuhnya memungkinkan kucing super cerdas itu untuk berkomunikasi layaknya manusia. Soal kecerdasan, ia sudah jauh melampaui kucing biasa. Sebagai super cat setingkat Black Tank, tingkat intelijensinya tidak kalah dari manusia. Lalu Cui Cui membuka mulutnya lebar-lebar lagi, dan sebuah bola energi hitam pekat mulai terkondensasi di depan taringnya, meriam cahaya sihir gelap. Ketika Reine menyadari sesuatu yang buruk sedang terjadi, sudah terlambat. Dari kejauhan, Cui Cui melepaskan satu tembakan Dark Magic Light Cannon yang langsung menghantam seluruh reruntuhan. Rasa sakit seketika menjalar di tubuh Reine. Cui Cui menegakkan bibirnya. Kumis putihnya bergetar dan melengkung ke atas. Rasa sakit itu menjadi penunjuk arah bagi Cui Cui, membuktikan bahwa Reine memang berada di bawah reruntuhan. Dan benar saja, tebakan itu tidak meleset. Reine benar-benar sial. Ia yang tadinya berencana untuk menyerang diam-diam, malah dihantam tanpa sempat bersiap. Huff. Cui Cui tidak ingin membuang waktu bersamanya. Ia langsung mengepakkan sayap dan terbang ke udara. Sayapnya yang besar mengepak kuat, membuatnya tampak seperti makhluk mitos Griffin dari legenda barat. Hanya saja kepalanya tetap seperti kucing, sehingga justru terlihat menggemaskan. Raksasa yang sekaligus imut itu berputar di atas reruntuhan,
mengepakkan sayapnya dengan kekuatan luar biasa hingga menciptakan badai hebat. Reruntuhan di bawahnya porak-poranda. Batu, debu, dan puing beterbangan ke segala arah. Reine akhirnya tak bisa lagi menyembunyikan dirinya. Tubuhnya yang penuh luka terpaksa menempel erat ke tanah, berusaha agar tidak tersapu ke udara. Sebagai pengguna kemampuan penguatan tubuh, sumber kekuatannya berasal dari tubuh dan kontak dengan tanah. Begitu ia terangkat ke udara, kekuatannya akan melemah drastis. Sosoknya yang compang-camping kini terlihat jelas di mata Hua-Hua. Mata Hua-Hua dipenuhi rasa ejekan. Ia tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan keras, lalu terbang menjauh dengan cepat. Reine sempat terkejut. Tadinya ia sudah bersiap bertarung sampai mati. Tapi kenapa tiba-tiba binatang itu pergi? Namun beberapa saat kemudian, di ujung cakrawala, bayangan besar itu kembali muncul, mengepakkan sayap menuju ke arahnya lagi. Dan di kedua cakarnya, tergantung sesuatu yang sangat besar. Ketika Reine akhirnya melihat benda itu dengan jelas, matanya membelalak tak percaya. Hua-Hua ternyata membawa kembali sebuah mekanisme kehidupan raksasa. Benda itu adalah senjata mesin tempur super besar yang telah dimodifikasi oleh Lu Keran. Kemampuannya cukup untuk mengancam eksistensi Epsilon. Memang, untuk membunuh Jenderal Kadal berzirah perak dalam kondisi normal adalah hal yang mustahil. Namun itu berlaku hanya bagi mereka yang masih dalam kondisi penuh kekuatan. Sedangkan Reine saat ini sudah luka parah. Kekuatannya bahkan tidak sampai sepertiga dari keadaan puncaknya. Sekarang, binatang perang raksasa itu benar-benar menjadi ancaman mematikan baginya. Hua-Hua meletakkan mesin raksasa itu di tanah, lalu terbang ke udara untuk menonton pertunjukan. Aku tidak boleh membunuhmu sendiri. Tapi dia boleh, kan? Katanya dengan nada mengejek. Mekanisme perang raksasa itu langsung mengunci targetnya. Musuh terdeteksi, mulai proses penghancuran. Tanpa ragu sedikit pun, ribuan meriam di tubuhnya terbuka dan menembakkan hujan peluru energi ke arah Reine. Reine benar-benar putus asa. Ia berjuang mati-matian, menahan serangan demi serangan dengan tubuh berdaging dan berdarah. Namun tubuhnya sudah terlalu lemah. Pada akhirnya, ia jatuh di tengah serangan tak berkesudahan itu. Efek samping dari hukum kekuatannya membuat mekanisme perang raksasa itu ikut hancur total. Hua-Hua memiringkan kepala dengan heran. Ia tidak menyangka hukum serangan balik Reine bahkan bisa memengaruhi benda tak hidup. Untung saja mereka sudah bersiap sebelumnya. Kalau tidak, mungkin Hua-Hua sendiri juga akan ikut binasa hari ini. Hua-Hua berjalan mendekat, lalu menelan seluruh tubuh Reine beserta inti kekuatannya ke dalam perutnya. Efek devorasi miliknya sangat efisien. Bahkan energi tingkat tinggi dari tubuh manusia super sekalipun tidak akan terbuang sia-sia. Laeste. Cheongqi telah menyelesaikan penaklukan terhadap musuh. Lapor Zhou KR melalui saluran komunikasi. Di garis depan, kematian beruntun para jenderal berzirah perak membuat hati para manusia super lainnya semakin berat dan dipenuhi keputusasaan. Kondisi itu membuat kemampuan bertarung mereka terus menurun. Mereka bahkan sudah tak bisa lagi fokus menghadapi lawan. Yang paling tertekan di antara mereka adalah Slake, yang sedang bertarung melawan White Emperor, Jiang Guanghan, dan Nona Tuyama, Hu Mengfang. Dalam wujud setengah ular, seharusnya ia bisa bersembunyi di bawah tanah. Namun sayang, seluruh kota timur telah menjadi ladang perburuan dua orang itu, yang tanpa ampun memaksa Slake menuju pusat kota, menciptakan kekacauan besar. Terpaksa, ia menggunakan taktik serangan gerilya. Mengandalkan tubuh besarnya yang kuat dan keras, Slake masih bisa bertahan melawan keduanya untuk sementara waktu. Namun tak lama kemudian, keputusasaan yang lebih besar datang menghampiri. Layar besi langit ditarik mundur. 3 kapal perang super muncul di angkasa, menembakkan sinar ultraviolet raksasa yang menyelimuti seluruh kekaisaran Wuluan. Tak lama setelah itu, kabar kejatuhan ibu kota pun menyusul. Rangkaian berita buruk yang tiada henti membuat hati Slake membeku. Saat ini, ia benar-benar sadar. Setelah pertempuran ini, kekaisaran Wuluan mungkin akan lenyap untuk selamanya. Setelah berpikir panjang, Slake akhirnya membuat keputusan yang melanggar sumpah leluhurnya, melarikan diri. Di medan perang, untuk pertama kalinya,
muncul seorang jenderal berzirah perak yang memilih menjadi pembelot.